Selamat pagi, senang bertemu kembali. Hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah kita tentang pemrograman mobile atau mobile apps gitu ya. Jadi mungkin minggu ini dan minggu depan, 2 minggu pertemuan ini kita masih dalam bentuk teori. Jadi nanti prakteknya kita akan masuk di 2 minggu lagi gitu ya. Kita baru masuk ke prakteknya. Nah, materi teori sekarang hari ini itu overview-nya tampilannya seperti ini gitu ya. Kita mau bicara mobile device itu apa, mobile application itu apa, lalu kegunaan dari mobile application, mobile programming, mobile web apps, mau web desktop gitu ya perbedaannya, serta nanti framework yang dapat digunakan untuk pemrograman mobile. Oke, yang pertama adalah mobile device. Apa sih yang kita sebut dengan mobile device gitu ya? Jadi mobile device ini kebanyakan dalam bentuk tablet atau dalam bentuk handphone. Operating system yang biasa digunakan sebenarnya banyak gitu ya. Yang kita kenal selain Android dan iOS dari Apple, ya Android dari Google. Sebenarnya operating system itu banyak gitu ya. Jadi dulu ada yang namanya Palm, ada yang namanya Symbian gitu ya. Bahkan dulu ada yang namanya Windows Phone gitu ya, keluaran dari Microsoft. Hanya saja untuk perkembangan saat ini operating system yang paling banyak hanya dua gitu ya, Android dan um, iOS. Yang dulu banget gitu ya, Palm udah nggak ada, Symbian udah nggak ada gitu ya. Windows Phone yang dari perusahaan raksasa dari Microsoft akhirnya pun kalah gitu ya. eh, Bahkan beberapa tahun yang lalu orang banyak yang menggunakan pula handphone yang namanya BlackBerry. Tetapi seiring dengan hilangnya handphone BlackBerry, maka operating sistemnya BlackBerry pun juga hilang gitu ya. Jadi sekarang ini tinggal dua. Nah, eh, bagaimana dengan laptop gitu ya? Itu pun juga mobile. Maksudnya mobile itu bisa dibawa-bawa. Dalam hal ini laptop bukan termasuk ke dalam mobile device gitu ya. Laptop itu sebenarnya menggunakan operating system untuk yang sebenarnya seperti desktop itu. Hanya saja operating systemnya digunakan di laptop yang bisa dibawa-bawa karena ada baterainya dan berukuran kecil. Jadi dalam hal ini mobile device ini lebih ke arah handphone maupun tablet ataupun device-device lain yang bentuknya atau operating sistemnya masih menggunakan Android atau iOS gitu ya. Atau kalau secara hardware itu ya, itu sistem arsitektur dalam arsitektur komputernya agak berbeda antara mobile device dengan desktop atau laptop. Kemudian ada yang namanya mobile application. Mobile application adalah aplikasi-aplikasi yang dijalankan atau diinstal, dijalankan, beroperasi pada mobile device. Ya, jadi mobile application itu suatu aplikasi yang jalannya di handphone ataupun berjalannya di tablet. Nah, kegunaan mobile application saat ini mungkin dalam dunia pendidikan tentu itu ya, eh, kita belajar lewat Google Classroom pun kita bisa menggunakan handphone, sudah ada apps-nya gitu ya. Tidak tergantung pada komputer. Mungkin di kafe-kafe, di restoran kalau kalian lihat sekarang waitress yang mencatat pesanan, ada beberapa restoran yang tidak menggunakan pencatatan pesanan manual menggunakan kertas dan bolpen. Si waitressnya itu membawa-bawa handheld gitu ya, bawa-bawa membawa-bawa HP gitu ya, kemudian mencatat pesanannya di HP. Kemudian untuk tour and travel gitu ya, saat ini banyak orang berpergian gitu ya menggunakan bantuan mobile device gitu ya. Berbeda dengan zaman dahulu gitu ya, eh, kita kan nggak mungkin bawa laptop atau komputer yang besar pada saat traveling gitu ya. Kemudian kita jalan-jalan pengen lihat arah, pengen lihat maps gitu ya. Mungkin kalian sering pakai Google Maps ataupun apps yang lain yang tentang untuk peta gitu ya. Dengan HP kita bisa menjelajah ke sana ke sini gitu ya.
mau pesan hotel, mau pesan bus, kereta api, semuanya berada dalam genggaman kita. Maksudnya adalah genggaman itu adalah ada di handphone yang kita genggam. Kemudian kalau kita hendak membaca berita, media, majalah gitu ya, itu sudah pakai handphone. Keuangan atau perbankan. Kita keluar negeri no problem, mau akses semua ada di HP gitu ya. Eh, Bank sekarang itu sudah mempunyai mobile banking gitu ya. Jadi dengan handphone nggak usah pakai laptop, handphone atau tablet pun bisa gitu ya. Demikian pula keuangan, misalnya ada apps untuk jual beli saham. Dulu rasanya jual beli saham itu susah banget gitu ya, harus ke bank, harus kemana gitu ya. Sekarang dengan membawa handphone pun kita bisa jual beli saham lewat handphone. Kemudian forum untuk chatting, asuransi, dan banyak lagi gitu ya. Jadi dalam industri-industri sekarang ada yang dikenal dengan yang namanya IoT, Internet of Things gitu ya. Jadi itu semuanya sudah menggunakan mobile apps. Nah, pemrograman mobile atau mobile apps, jadi kalau saya tulis adalah pembuatan aplikasi yang berjalan pada perangkat bergerak seperti HP atau tablet. Aplikasi mobile dikembangkan untuk platform tertentu. Ini form ya, bukan from. Oh, sama R-nya ini terbalik nih. Platform. Ini plat, ini O, ini R. Ya, platform. Nah, jadi belum tentu apps yang ada di Android itu bisa jalan di iOS, sehingga sang developer itu harus buat dua. Kalau misalnya sekarang yang banyak gunakan Android dan iOS, ya kita harus buat dua-duanya gitu ya. Untuk masalah server mungkin harus digabung atau dipisah gitu ya, nanti kita lihat. Platform yang populer adalah iOS dan Android. Contoh platform lain adalah Windows Phone yang hanya sayangnya tidak berkembang sehingga jarang yang menggunakan gitu ya. Terakhir itu Windows Phone itu yang mengembangkan Nokia gitu ya. Hanya saja Nokia akhirnya tutup. Akhirnya Nokia ada lagi sih sekarang, tapi akhirnya mereka beralih ke Android. Untuk platform iOS ini biasa di iPhone atau di iPad gitu ya, di handphone atau tabletnya iPad, menggunakan bahasa pemrograman yang namanya Objective-C dan Cocoa Framework digunakan untuk membuat aplikasi pada iPhone atau iPad. IDE itu suatu software yang dimana kita bisa mengetikkan coding. Jadi sebagai contoh, kalau kalian belajar bahasa C pada semester-semester yang lalu, bahasa C itu banyak IDE-nya, bisa pakai Turbo C, bisa pakai .NET, pakai Borland C gitu ya, macam-macam. Jadi bahasanya, codingnya bahasa C, tapi IDE-nya macam-macam, bisa pakai Turbo C, .NET, Borland C, atau apapun masih banyak gitu ya. Nah, demikian pula untuk Objective-C. Pada iOS itu banyakkan IDE-nya adalah Xcode. Nah, Xcode ini hanya dapat dijalankan di komputer ya. Coding kan tentu lebih enaknya di komputer ya, bikin coding daripada di HP gitu ya. Nah, Xcode ini hanya berjalan di Macintosh. Ini untuk platform iOS. Sedangkan untuk platform Android, kita menggunakan satu software namanya JDK gitu ya. Java dan Android Software Development Kit ya. SDK itu Software Development Kit, sering disingkat dengan JDK, Java Development Kit singkatannya. IDE yang digunakan ini dulu Eclipse, cuman sekarang Eclipse sudah mulai diganti menggunakan Android Studio gitu ya. Ini bahasa pemrogramannya, bahasanya menggunakan bahasa tentu yang namanya Java. Sedangkan tadi kalau untuk yang iOS itu menggunakan Objective-C atau bahasa C. IDE-nya itu adalah yang untuk C kita menggunakan Xcode, sedangkan untuk platform Android sekarang banyak sudah beralih ke Android Studio. Itu pengembangan dari Eclipse dulunya. Nah, kalau kita lihat software itu sebenarnya jadi ada 3 golongan itu ya.
ada yang benar-benar mobile, ada web. Kalau ada lagi aplikasi desktop. Nah, kalau desktop tentu hanya bisa di desktop, nggak bisa di mobile. Mobile nggak bisa di desktop, tapi di tengah-tengah ada web. Kita bisa bikin aplikasi web gitu ya menggunakan JavaScript, PHP, MySQL yang seperti yang sudah kalian pelajari di kuliah pemrograman web. Nah, web itu kan bisa dibuka di desktop, bisa buka juga di mobile. Kalau kita browsing, kita membuat suatu website, lalu kita hosting, website yang kita buat itu no problem, mau dibuka di desktop bisa, mau dibuka di HP juga bisa gitu. Jadi aplikasi web itu boleh dibilang tengah-tengahnya antara desktop dan mobile. Contohnya gitu ya, Notepad gitu ya, atau Paint, MATLAB, CorelDRAW gitu ya. Itu software khusus untuk di desktop. Sedangkan software di mobile ya tentu kalian udah tahu ya, di HP kalian banyak sekali apps-nya gitu ya, iTunes, Google Play, apa segala macam gitu ya. Itu hanya bisa jalan di mobile gitu ya. Kita nggak mungkin install ambil dari Google Play, diinstalnya di komputer gitu ya, di desktop. Jadi ini antara mobile, web, dan desktop. Nah, jadi kita sebut ada yang namanya framework native. Framework native itu adalah satu software yang memang khusus didesain oleh si Android, yaitu Android SDK. Software yang khusus oleh iOS SDK. Dulu pun kalau kita sayang ya udah nggak ada. Dulu ada Windows Phone pun ada Windows Phone SDK-nya gitu ya. Dulu sebelumnya ada BlackBerry pun juga ada SDK-nya. Itu framework native-nya yang memang kalau kita udah bikin program di Android SDK hanya bisa diinstal di Android. Kita bikin programnya di iOS SDK hanya bisa diinstal di iOS. Nah, ini disebut framework native. Nah, sekarang dalam perkembangan sekarang framework itu banyak orang buat. Jadi frameworknya ini sekarang multi platform. Kalau framework native itu yang bikinnya memang si Google-nya, si Apple-nya. Sedangkan framework multi platform itu adalah buatan orang luar yang bukan dari Google, bukan dari Apple, bukan dari perusahaan Apple, tapi dia membuat satu framework di mana kita bisa bikin program yang bisa diinstal di Android atau bisa diinstal di iOS. Ini contoh-contohnya. Ada Appsalator, Romobile, Mossing, PhoneGap, AppMobi, Xamarin, Iconic, dan lain-lain ya. Nah, ini contohnya saja. Ini ada Appsalator. Appsalator itu bahasa pemrogramannya pakai JavaScript gitu ya. Menggunakan Appsalator Studio itu ya, mirip dengan Eclipse. Bisa untuk iOS, bisa untuk Android gitu ya, dan mempunyai cloud service. Jadi punya server untuk penyimpanan data. Appsalator juga mempunyai fitur analisis untuk melacak titik data seperti geografi dan seterusnya. Nah, ini kalau yang senang itu ya bikin pakai Appsalator, kalian bisa buka webnya itu ya, www.appsalator.com. Kemudian multi platform yang lain gitu ya. Ini contoh gambarnya, ini contoh Appsalator tampilannya, ini softwarenya seperti ini. Ini contohnya yang pakai Macintosh gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian ada Romobile. Romobile bahasa pemrograman yang menggunakan HTML5, CSS, dan JavaScript. Nah, support untuk sistem operasi yang saat ini populer. Ini Romobile. Kemudian ada yang namanya Mossing. Menggunakan C++, HTML5, CSS, dan JavaScript. Support untuk pembuatan aplikasi hybrid. Pak, hybrid ini apa? Hybrid akan saya bahas minggu depan ya. Kemudian PhoneGap, ini open source, dikembangkan oleh Adobe pada tahun 2011, mengembangkan aplikasi hybrid pada beberapa platform. Jadi bisa di iOS, bisa di Android. Bahasa yang digunakan itu HTML5, CSS, dan JavaScript. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini untuk mobile apps ini sangat terkait dengan HTML. Jadi diusahakan kalian sudah benar-benar paham tentang HTML di kuliah pemrograman web. Ini untuk PhoneGap ini support iOS, untuk Android, BlackBerry, WebOS, Windows Phone 7, Symbian, dan Bada gitu ya. Ini
Karena memang ini PhoneGap itu dibuatnya tahun 2011. Pada tahun 2011 itu kan handphone BlackBerry Windows Phone itu masih ada saat itu. Kemudian AppMobi ini oleh perusahaan Intel pada tahun 2013, fokusnya itu untuk cloud. Jadi fokusnya pada cloud deployment. Jadi kalau kita membuat aplikasi mobile yang penuh dengan cloud, kayak seperti Google Drive gitu ya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi untuk penyimpan data di server di cloud, di awan gitu ya. Kemudian Xamarin ini cukup sempat populer gitu ya, menggunakan IDE yang user friendly, menggunakan Visual Studio, bisa digunakannya di Visual Studio gitu ya, bisa untuk iOS, Android, dan Windows dalam satu solusi. Jadi satu software kita bisa install di iOS maupun di Android. Ini Xamarin, bentuknya seperti ini ya, ini Xamarin. Kemudian yang terakhir adalah MIT App Inventor. Nah, ini satu software yang sekarang cukup populer gitu ya. Jadi selain orang menggunakan framework natif pakai Java JDK gitu ya, atau iOS SDK, orang juga sekarang cukup banyak yang membuat apps untuk mobile apps itu menggunakan MIT App Inventor yang nanti akan kita pelajari dalam prakteknya. Ini kita akan coba gitu ya. Nanti pakai CSS, kita coba menggunakan MIT App Inventor. Oke, sekian kuliah hari ini. Ya, senang bertemu. Oke ya, sampai jumpa kembali. Terima kasih.